Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah. Bismillah, alhamdulillah, wal khairu wasyarru bimasyiatillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Melanjutkan daripada kitab Bahjatul Wasail Bisyarah Masail karangan beliau Syekh Nawawi Al-Bantani yang mensyarahkan daripada kitab Risalatul Jami'ah karangan Sayyid Ahmad bin Zain Al-Habsi. Nafa'allah bihima amin. Allahumma amin. Sampai kali ini kepada pokok keimanan, wa aslul iman, ya, dan pokok keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum bil asrari fit daraini amin. Wa aslul iman, dan pokoknya keimanan, ay wa haqiqatul iman syar'i wa huwa tasdiqu bima jaa bihi nabiy sallallahu alaihi wasallam min indillahi ta'ala an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari khairi wa syarri. Yakni hakikat keimanan menurut daripada syariat, yakni ialah membenarkan segala hal apa yang telah dibawa oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sisi Allah. Yakni engkau diwajibkan untuk daripada beriman. Ya, ini yang kita wajib untuk mengimani, yakni beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat Allah, kepada kitab Allah, para Rasulullah, ya, hari kiamat, hari akhir, dan juga takdirnya Allah Subhanahu wa taala, qada dan qadar, baik yang baik maupun yang buruk. Wa bayanu dzalik an ta'taqida anna Allah ta'ala mawjudun, dan penjelasan semua itu adalah engkau meyakini bahwasanya Allah Ta'ala mawjud. Allah itu ada. Okay. Allah itu ada. Ay mustamirul wujud la akhira lahu li'annahu law lam yakun mawjudan ma kana syai'un minal khalq. Yakni zat yang terus menerus senantiasa ada. Itu adalah Allah Subhanahu wa taala, yang tiada batas akhir bagi wujudnya. Karena sesungguhnya jika Allah tidak mewujud, ya, maknanya Allah itu tidak selalu ada, punya batasan akhir, maka niscaya tidak ada sesuatu pun dari makhluk ini. Karena memang hakikatnya yang punya batasan adalah makhluk, yang punya masa itu adalah makhluk, yang punya waktu itu adalah makhluk, punya batasan itu pokoknya makhluk. Ya, andai kata kita bicara masalah Tuhan itu punya yang namanya batasan. Kira-kira pantas gak disebut Tuhan ketika dia punya batasan waktu, punya batasan rezeki, kekayaan, dan apa? Ketika semua, katakanlah dia dianggap sebagai Tuhan. Nah, ketika dia punya batasan tersebut, terus rezeki yang dia berikan kepada orang-orang tersebut, kepada makhluk-makhluknya tersebut itu habis, apa ora bangkrut Tuhan koyo ngono? Apa tasik pantas ya disebut sebagai Tuhan? Begitu juga dengan kalau ada batasan waktu, ya. Ketika waktunya habis, dia meninggal, dia menghilang, dia tidak ada. Nah, terus makhluk-makhluk yang waktunya ini belum tentu habis ini gimana? Apa orang ngaplo, ya? Apa enggak malah serepot karpet dewe malah akhirnya. Dan hal-hal tersebut itu memang tidak pantas, ya, tidak pantas disematkan kepada yang namanya Tuhan. Bagaimana yang dikatakan bahwasanya kita harus mengimani bahwasanya Allah Ta'ala itu mawjud, Allah selalu ada, ya, mulai awal hingga akhir, ya. Bahkan sebelum kata ada sendiri ada itu, Allah itu sudah ada. Terkadang permasalahan itu banyak orang mengatakan Allah ada itu sekarang Allah ada di mana, sedang ngapain dan apa. Loh, justru sebelum Anda bertanya itu, bahkan sebelum adanya susunan kalimat pertanyaan kalian itu, Allah itu sudah ada, Allah sudah bertempat, bahkan sebelum diciptakannya tempat sendiri itu Allah sudah
bersemayam di suatu tempat loh, repot. Ya, repot. Maksudnya kok susah. Untuk daripada kita mensifati Allah itu kayak gimana itu susah, karena memang akal manusia ini terbatas, tidak bisa kita mensifati Tuhan dengan akal kita, dengan ikhtiar kita, itu susah banget. Karena memang paling gampang ini kalau sifat wajib pangeran wis iku sampean sifatnya ndak mending wujud, kidam, bako, ila akhir seterusnya. Sing paling gampang mana? Mukhalafatul hawadis. Nah, Allah iku beda ambek makhluk wis beres. Iku komplit nang ngono kabeh. Ya. Allah beda karena makhluk iso mati, Allah ra iso mati. Manusia bebatasan ya, baik rezeki mau atau apa, Allah itu selalu ada ya. Hatta yaumil akhir ya. Allah itu selalu ada. Terus apa mana? Cara mensifati daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini nanti ada kisahnya. Ya. Intinya yang pertama, kita harus meyakini bahwasanya Allah itu mau wujud. Okay. Wa annahu ta'ala wahidun la syarika lahu ay fil uluhiyah, dan bahwasanya Allah taala adalah zat yang maha esa yang tidak ada sekutu baginya. Jadi Allah itu berdiri sendiri, gak ono apa iku, gak ono dekengane. Ya Allah iku sendiri dekengan malah ya. Wala mithla lahu wala shibha lahu, dan tidak ada makhluk yang sepadan dan tidak ada yang serupa baginya. Ai fi dzati wa sifati, baik dalam zatnya, baik dalam lahirnya maupun dalam sifat-sifatnya. Ya. Itu berbeda dengan yang namanya makhluk, enggak ada yang menyamainya sama sekali. Seperti halnya ada sebuah riwayat, ada sebuah hikayat, ada kisah ya, yang dimana ya, dakhala 'ala al-imam al-Ghazali syabun 'alaihi athar al-ibadati faqala lahu al-imam al-Ghazali ya syabbu anta ta'rifullah. Ya, dimana seorang pemuda yang terdapat bekas tapak ya, terdapat bekas tanda daripada ibadah yang ada pada diri pemuda tersebut, dia masuk mendekat kepada daripada Al-Imam Al-Ghazali. Maka Imam Al-Ghazali bertanya kepada pemuda tersebut, wahai pemuda, apakah kamu mengenal Allah? Katanya. Wa qala syabbu hal ya'buduhu man la ya'rifu, wa qala kaifa 'araftu. Lalu pemuda itu menjawab, apakah orang akan menyembahnya kalau kita itu nggak kenal sama Tuhan tersebut? Ya, logikanya itu seperti dijawab dengan logika oleh pemuda tersebut. Apakah kita akan menyembah Allah? Ya, jangan. Kalau kita itu nggak mengenal zatnya Allah, ini nggak mungkin. Ya, pertanyaannya seperti itu. Gampangannya jawabannya kayak gitu. Faqala ya kaifa araftu. Faqala kaifa araftah. Imam Ghazali bertanya, bagaimana cara engkau dapat mengenal daripada zatnya Allah Subhanahu wa taala? Faqala, lalu pemuda tersebut menjawab, asyabu uhaiduhu wala uhidduhu. Aku mengesakan Allah dan aku tidak mendefinisikan Allah. Ya, aku mengesakan, aku yakin Allah itu esa, Allah satu berdiri sendiri, tapi aku tidak akan mendefinisikan gimana sih keesaan Allah. Kok iso ono sing ngadeg ijen, padahal cara makhluk itu ra iso ngono, pasti butuh bantuan orang lain, tapi iki kok iso ngadeg ijen. Nah, ini jawaban pemuda ini Gus komplit banget. Yang pertama tadi, aku mengesahkan Allah tapi tidak sampai mendefinisikan keesaan Allah. Ya wis jarno Allah iku esa, ya wis ngono, wancen Tuhan ya pantes. Nah, gampangane ngoten. Wa'buduhu wala ukayyifu. Terus yang kedua, kata pemuda tadi, aku menyembah Allah, kata pemuda itu, dan aku tidak akan mereka-rekanya. Ya, aku nggak akan mencari cara untuk membentuk hakikat dirinya. Kaya opo sih Allah itu? Nggak sampai ono timbul pertanyaan kaya ngono di dalam diri pemuda itu. Ya, jadi pemuda tersebut mengesahkan Allah tanpa perlu mendefinisikan keesaannya, terus juga menyembah daripada Allah tanpa perlu harus
gawe no patung lah, menerka-nerka dengan akal kita yang terbatas Allah itu koyo opo ya, fisiknya gimana, zatnya gimana, sifatnya gimana, tanpa perlu melakukan hal tersebut. Wa kullu ma khatara fil wahmi aw jalahul fahmu fallahu bi khilafi dzalik. Lalu yang ketiga kata pemuda tersebut, cara dia bisa mengenal daripada zatnya Allah Ta'ala adalah setiap sesuatu yang terlintas di dalam pikiran pemuda tadi, ya, sebuah angan-angan, khayalan yang dimana itu merupakan pemahaman yang bisa menjelaskan daripada Allah itu esanya seperti ini, seperti ini, seperti ini, atau Allah itu zatnya itu seperti ini, sifatnya seperti ini, ternyata ada yang membantu gini dan semacamnya. Ketika timbul sebuah pikiran seperti itu di dalam pemuda tersebut, fallahu bi khilafi dzalik, kata pemuda itu, maka sungguh Allah itu berbeda dari apa yang saya pikirkan. Ya, itu kembali kepada sifat mukhalafatul hawadits, sifat yang pasti wajib dimiliki oleh Allah. Dia berbeda dengan makhluk, berbeda dari hal apapun Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, itulah Allah. Masya Allah. Jawaban dari pemuda tersebut membuat apa itu? Al-Imam Ghazali itu berkata, faqala Imam Ghazali, dan Imam Ghazali berkata, qata'na umurana fit tauhidi wa qad jama'ahu hadha syabbu fi thalathi kalimatin dzakarahul muniriyu fit tuhfatil wafiyah. Aku, kata Imam Ghazali, telah memutuskan menghabiskan sebagian besar umurku, kata beliau, di dalam memahami tauhid, memahami cara mengesahkan Allah. Dan sungguh pemuda ini telah mampu mengumpulkannya cara mengesahkan kepada Allah dalam 3 kalimat tersebut. Ya, demikian adalah penuturan yang disampaikan oleh Syekh Al-Muniri dalam kitab At-Tuhfatul Wafiyah. Ya. Jadi semua pelajaran tentang tauhid, cara kita bisa mengenal zatnya Allah, itu semua telah terangkum di 3 jawaban pemuda ini. Pemuda yang bertemu dengan Imam Ghazali, yakni mengesahkan Allah tanpa perlu mendefinisikan keesaannya, menyembah Allah tanpa perlu mencari cara untuk bagaimana membentuk hakikat zatnya Allah itu seperti apa. Dan yang ketiga adalah setiap apa yang terlintas di dalam pikiran kita mengenai Allah, ya baik Allah itu baik apa enggak, Allah itu suka menyiksa atau enggak, Allah itu zatnya seperti apa, wujudnya seperti kita atau gimana, terus juga cara Allah mengatur semua ini gimana sampai terlintas untuk membentuk itu semuanya. Maka Allah itu berbeda dari apa yang kita pikirkan. Itu makanya. Naam. Laisa kamitslihi syai'un, dan tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya, dengan Allah Ta'ala. Wa huwas sami'ul basir, dan dialah zat yang maha mendengar lagi maha melihat, ailikul lima yusma' wa yubsar, yakni pada setiap sesuatu yang didengar dan dilihat. Khalaqas samawati wal ard, zat yang telah menciptakan langit dan bumi. Wa khalaqal mauta ay fid dunya wal hayata ay fid dunya wa fil akhirah, zat yang menciptakan kematian yakni di dunia dan kehidupan baik di dunia maupun di akhirat. Ta'ah, dan menciptakan yang namanya ketaatan. Wa ya muwafaqatu amri syar'i, yakni penyesuaian perbuatan, keyakinan dan ucapan dengan perintah syariat Islam. Wal maksiyat, dan kemaksiatan. Wa hiya mukhalafatu amri syar'i, yakni penyimpangan keyakinan, ucapan dan perbuatan dengan perintah syariat. Jadi Allah menciptakan taat dan juga maksiat. Allah menciptakan pahala dan juga dosa. Ya. Wasihatu, dan juga menciptakan kesehatan. Ai sihatil jism wa hiya adnan ni'am. Wa amma 'indumuha fa huwa dinul Islam. Dan kesehatan tubuh. Ya. Kesehatan tubuh adalah serendah-rendahnya nikmat, serendah-rendahnya karunia yang Allah berikan kepada kita. Dan adapun nikmat terbesar, karunia terbesar ya, dibandingkan nikmat-nikmat yang lain adalah dinul Islam, memeluk daripada agama Islam. Wasakom, dan Allah menciptakan sakit.
wa jami'al kauni, dan yang menciptakan semua yang ada, ya. Ayil mawjudi minal alami wa huwa ma siwallahi ta'ala, yakni semua yang wujud dari semua alam raya, yakni segala sesuatu selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu semuanya adalah ciptaannya Allah ta'ala. Karena memang sebelum ada semua ciptaannya ya Allah sendiri, ya. Ini kembali lagi kepada pemahaman tauhid tadi, Allah itu esa, Allah itu pencipta, dan seluruh yang telah diciptakannya ya ini adalah yang diciptakan, ya. Allah itu sang khalik, kita adalah makhluk. Wa ma fihi, dan yang menciptakan segala sesuatu yang terdapat di dalamnya. Khalaqal khalqa, dan Allah telah menciptakan makhluk, minal insi wal jinni wal malaikati wa ghairihim, mulai dari manusia, jin, malaikat, makhluk-makhluk yang lain, wa amalahum, dan segala perbuatan-perbuatan mereka, ayma yaf'aluna fid dunyahum, yakni segala sesuatu yang mereka lakukan di dunia mereka. Itu Allah yang hakikatnya, Allah yang menciptakan. Wa qaddara, dan Allah telah mentakdirkan, arzaqahum, rezeki-rezeki mereka, ayma yuntafa'u bihi bil fa'ili qalilan aw katsiran, yakni segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan secara nyata, baik yang sedikit maupun yang banyak. Wa ajalahum, dan Allah telah menentukan ajal-ajal mereka, ya. Ay muddata umrihim tawilan aw qasiran, yakni batas usia mereka, baik yang berumur panjang maupun berumur pendek. La tuzid, dan tidak bertambah. Ayal arzaq wal ajal, yakni berbagai rezeki dan ajal, ya, berbagai macam ketentuan yang telah Allah tentukan, ya, baik rezeki maupun ajal, itu semua tidak akan bertambah maupun berkurang. Kalau Allah menentukan segini, yuk segitu. Wala tanqusu, dan tidak akan berkurang, ya. Wala yahdutsu hadithun, dan tidak akan tercipta sesuatu yang baru, ya. Biqada illa biqadaihi wa qadarihi wa iradatihi, kecuali dengan sebab qadanya dan qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin, sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu, kata Allah, menurut ukuran. Quran surat Al-Qamar ayat 49. Wafil hadis, dan dalam hadis juga dijelaskan, kullu syai'in biqadarin hatta al-'ajzi wal kayyis, segala sesuatu itu bergantung pada sebab qadar, ya, sebab daripada takdir Allah, hingga orang yang lemah dan orang yang pandai, hingga merata bagi orang yang lemah dan juga orang yang cerdas. Wal qada'u 'inda al-asy'ariyyati iradatuhu al-azaliyatul muta'alliqatu bil asya' 'ala ma hiya 'alaihi fi ma la yazal. Qada', ya, menurut daripada al-Asy'ariyah, ya, para penganut daripada Imam al-Asy'ari di dalam bertauhid, yakni adalah kehendak Allah yang azali, yang berkaitan dengan segala sesuatu berdasarkan putusan. Ketentuan segala sesuatu tersebut bergantung kepadanya, berupa kepastian yang tidak akan pernah berubah. Jadi qada itu adalah ketentuan Allah yang telah ditetapkan sejak zaman azali, yang dimana tidak akan pernah bisa berubah dan bergeser sedikit pun, yang dimana contoh gampangnya ya rezeki sama ajal tadi, tidak akan bertambah dan tidak akan berkurang. Pas saat itu Allah menetapkan rezekinya telah habis, dan saat itu pula Allah menetapkan bahwasanya kematiannya, ajalnya telah tiba, maka ya saat itu juga dia akan meninggalkan dunia. Wal qadaru, dan adapun qadar ialah ijaduhu iyaha ala qadarin makhsusin wa taqdirin muayyanin
fi dawatiha wa af'aliha. Penciptaan Allah akan segala sesuatu berdasarkan ketentuan yang dikhususkan dan ketetapan yang ditentukan di dalam berbagai zat segala sesuatu itu dan segala perbuatannya. Wa innahu ta'ala hayyun, dan bahwasanya Allah Ta'ala adalah zat yang maha hidup. Aidu hayatin wa huwa fa'ilun darrakun, yakni zat yang memiliki kehidupan dan dialah zat yang maha berbuat, yang senantiasa dapat mencapai keinginannya. Ya, darrak ya, mencapai keinginannya. Allah pengen dan Allah melakukan, ya wis kun fayakun. Adalah bakin azalan wa abadan, dan maha hidup. Ada yang berpendapat ialah zat yang kekal abadi semenjak azali dan selama-lamanya. Sampai kapan? Wallahu a'lam. Allah yang lebih tahu pastinya. Ya, dan enggak akan pernah mati. Ya, mutlak enggak akan pernah mati. Meskipun kita pikir sampai kapan, wallahu a'lam jawabannya. Itu masih bisa dinalar. Seharusnya kita udah tahu bahwasanya Allah selalu ada selama-lama. Berarti Allah maha hidup selamanya. Wes, tidak akan ada matinya. Nah, beres. Alimun, yang maha mengetahui. Ya, tidak akan samar semua hal, baik yang gaib maupun yang hidup, ya, yang disembunyikan maupun yang terang benderang. Semuanya tidak luput dari ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semua ilmu berpusat kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana dikatakan, Allah hanya memberikan satu tetes. Ilmunya Allah itu luar biasa. Keilmuan itu diibaratkan kan lautan. Dan ilmu yang diberikan kepada kita, diturunkan ke bumi hanyalah satu tetes. Perumpamannya satu tetes di dalam lautan itu hanya sekitar itu. Ya bayangke seluas lautan kuwi. Nah, hal seperti itu aja. Tetes saja kita nggak bisa menguasai semuanya karena keterbatasan kita sebagai manusia yang hakikatnya memang terbatas, punya batasan. Gitu kok masih ada aja yang disombongkan. Masih aja ada ada yang merasa dirinya paling benar, lebih baik dari yang lain. Ya Allah. Muridun yang maha menghendaki, apapun yang Allah kehendaki pasti akan terjadi. Qadirun yang maha kuasa, ay'ala ijadil asya'i ala wa ala tasarifil umur, yakni untuk menciptakan segala sesuatu dan untuk menggantikan, merubah daripada berbagai macam segala perkara. Allah berkuasa atas hal itu. Jika Allah ingin menciptakan, ya Allah akan melakukan. Allah iso. Dan jika Allah ingin merubah sesuatu hal, ya Allah bisa. Kalau Allah berkehendak, Allah bisa. Tidak ada satupun yang bisa menghalangi Allah untuk melakukan hal tersebut. Nah, itu makna daripada yang maha kuasa. Mutakallimun, yang maha berfirman. Sami'un basirun, yang maha mendengar lagi maha melihat. Ya'lamu kha'inatal a'yun, mengetahui pada semua mata yang berkhianat. Ayun nudratil kha'inati kamusaraqatihan nadhara ila ghairi mahram, ya, yakni pandangan yang berkhianat, yang melanggar perintah, seperti mata yang mencuri pandang kepada orang yang bukan mahram, ya, ngelirik. Nah, kadang kita lagi orang yang bukan mahram kita ngono biasa ngelirik ngono ya, ben gak ngerti kancane, tapi hakikatnya Allah ngerti. Koncone ra ngerti, ya itu bentuk keterbatasan manusia. Temannya tidak tahu, tetapi dia lupa bahwasanya Allah maha mengetahui. Kelihatan jelas malah. Wa ma tukhfis sudur, dan segala sesuatu yang disamarkan di semua dada, ya, ail qulub, yang ada di hati. Wong sing kamu batin, ya, baik sesuatu yang baik maupun yang buruk, Allah mengetahui hal tersebut. Alamus sirri, Allah juga mengetahui yang rahasia. Ya, yang kau rahasiakan pada orang lain atau apalah, orang lain nggak tahu, tapi Allah tahu. Itu
Wa akhfa, dan yang lebih samar lagi dari rahasia tersebut. Ya, rahasia wis samar, wis gak ketokan, wis apa ya, ibaratnya itu sebuah hal yang wis terpendam, wis kita sembunyikan loh. Allah itu mengetahui hal tersebut, tapi Allah lebih bisa mengetahui lagi yang hal-hal rahasia kan, hal yang sudah kamu usahakan semaksimal mungkin untuk menyembunyikan, tapi ada yang lebih dalam lagi dari menyembunyikan pokok lebih dahsyat dari rahasia. Allah juga mengetahui hal tersebut. Bahkan hal-hal kadang kerentak yang masih belum kamu rasakan, Allah itu merasakan hal tersebut. Allah sudah mengetahui hal tersebut, apa yang terjadi Allah sudah mengetahui. Itulah maksud daripada mengetahui rahasia dan yang lebih samar. Khaliqu kulli syai'in, dan Allah sang pencipta segala sesuatu. Wa huwal wahid, dan dialah zat yang maha esa. Al-Qahar, yang maha pemaksa. La Allah kersa yus kon dipaksa yus pantas ae. Soalnya pangeran. Wa anahu ta'ala ba'atha sayyidana Muhammadan abdahu wa rasulahu ila jami'il khalqi li hidayatihim. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengutus baginda kami Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai hamba sekaligus menjadi rasulnya kepada seluruh makhluk untuk memberikan petunjuk kepada mereka. Walitakmilu ma'asyihim, dan untuk menyempurnakan kehidupan mereka. Ayo umurid dunyahum, yakni segala persoalan dunia mereka. Wa ma'adihim, dan tempat kembali mereka. Ay akhiratihim, yakni kehidupan akhirat mereka. Jadi misi utamanya Rasulullah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diutusnya menjadi rasul kepada seluruh makhluk, yakni adalah untuk menunjukkan mereka kepada jalan kebenaran, yakni ad-dinul Islam wal iman tadi, dan untuk daripada menyempurnakan kehidupan mereka di mana, di dunia maupun di akhirat. Ya, persoalan dunia mereka dia sukses, ya, dia berhasil tanpa sampai melupakan tempat kembali mereka. Di mana? Akhirat mereka. Tuh. Wa iyyadahu, dan Allah telah mengkokohkan beliau bil mu'jizat, dengan mu'jizat yang nampak, ya, bil mu'jizatit thahirah, ya, mu'jizatit thahirah, dengan mu'jizat yang nampak. Ada berbagai macam, banyak sekali mu'jizat, mujizat dari para nabi dan rasul, khusus nabi kita Nabi Muhammad, di mana mujizat terbesarnya yakni adalah Al-Quran, ya, sebagai petunjuk, al-huda, ya, sebagai petunjuk. Ini ada sebuah kisah dan hikayatnya, ya, dimana tentang mukjizat, hikayat tentang mukjizat. Ini penjelasan mukjizat terlebih dahulu. Fal mu'jizatu amrun dhahara ala khilafil 'adati 'ala yadi nabiyyin aw rasulin ba'da bi'atsatihi fi waqti da'wan nubuwati war risalah. Mukjizat ialah perkara yang nampak, yang bertentangan dengan akal sehat, dengan kebiasaan, yang dimana hal tersebut itu terjadi melalui tangannya Nabi atau Rasul yang telah diutusnya, ya, yang dilakukan pada saat berdakwah menyebarkan daripada misi kenabian dan kerasulan. Ka ihya'i mayyitin wa idami jabalin wa infijaril ma' min bainil asabi', seperti menghidupkan orang mati, menghilangkan gunung, ya, dan memancarkan air dari sela-sela jari, termasuk mukjizat. Hal yang bertentangan dengan kebiasaan, bertentangan dari akal sehat, gak nutut lah cara mikir, dan itu terjadi pada seorang nabi dan rasul untuk daripada mensukseskan misi kenabian dan juga misi kerasulan.
Amma law dhahara al-amru fi yadi ghairi nabiyyin wa rasulin fa in kana waliyan fa huwa karamah. Dan adapun jikalau perkara tersebut sesuatu yang luar biasa itu tampak pada tangan selain nabi dan rasul, jikalau ia seorang wali ataupun kekasih Allah maksudnya, maka sesuatu yang luar biasa itu disebut sebagai karamah, ya, keramatnya wali. Ya, sebagaimana yang terjadi dalam sebuah kisah Sayyidatuna Maryam. Sayyidatina Maryam, ya, beliau bukan nabi, beliau bukan rasul, tapi punya yang namanya keistimewaan, punya karomah, keramat. Kama fi Sayyidatina Maryam faqad kanat fi kafalati Zakaria alaihi salam wa kana la yadkhulu 'alaiha ahadun ghairuh. Ya, seperti keistimewaan yang terjadi pada Sayyidatina Maryam. Beliau berada dalam pemeliharaan Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam, dan tidak seorang pun selain Nabi Zakaria dapat masuk ke tempat Sayyidatina Maryam. Wa kana idza kharaja min 'indiha aghlaqa 'alaiha sab'ata abwabin. Nabi Zakaria jika keluar dari sisi Sayyidatina Maryam, beliau pasti menutup, mengunci 7 pintu untuk menjaganya. Jadi sangat bisa dikatakan menjaga diri sekali Sayyidatina Maryam. Sehingga ketika Nabi Zakaria itu keluar, dia masih perlu mengunci 7 pintu, ya, 7 lapis pintu dari ruangan, dari luar dari ruangannya Sayyidatina Maryam menuju keluar ruangannya Sayyidatina Maryam. Itu ada 7 pintu. Wa idza dakhala 'alaiha wajada 'indaha fakihatas syita'i fis sayfi wa fakihatas sayfi fis syita'i fata'ajaba min dzalik. Ketika Nabi Zakaria masuk ke mihrab, ke ruangannya daripada Sayyidatina Maryam, beliau mendapati di dekat Sayyidatina Maryam itu buah-buah musim dingin, padahal pada saat tersebut itu masih musim panas. Dan mendapati buah-buahan musim panas pada saat musim dingin, maka beliau terkagum akan hal tersebut. Wa sa'alaha an tariqi wusuli dzalikar rizqi ilaiha fi ghairi awanihi ma'a anna al-abwaba mughallaqatun wal harrasu bi ghurfatiha muhdiqatun. Lalu beliau bertanya kepada Sayyidatina Maryam mengenai jalannya, ya, cara sampainya rezeki tersebut kepadanya itu gimana. Bukan pada musimnya, padahal pintu-pintu tersebut terkunci dan penjaga selalu berkeliling di seputar kamar ruang ibadah daripada Sayyidatina Maryam. Fa'ajabathu bi annahu min 'indillahi wa anna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Tafaddulan min ghairi taqdirin. Sayyidatina Maryam menjawab pertanyaan Nabi Zakaria bahwasanya rezeki tersebut dari Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya Allah akan memberikan rezeki kepada orang yang dikehendakinya dengan tanpa perhitungan, sebagai bentuk pemberian fadl, ya, bentuk pemberian kemurahan hati, kemurahan dengan tanpa mengurangi, ya, sebuah pemberian fadl, pemberian dan bagi bentuk kemurahannya Allah Ta'ala tanpa mengurangi, ya, tanpa sampai ngerasa kayak berhemat, ya. Jadi kalau Allah udah ngasih rezeki, ya los, karena memang dikatakan kamu taat pun sama Allah ataupun kamu maksiat pun, gampangannya tidak peduli. Allah itu tidak ngurus, ya, gampangannya itu tidak ngurus. Allah tidak butuh kita, justru kita yang butuh Allah, gitu loh. Tinggal milih mau bertakwa apa enggak. Kamu takwa pun tidak akan mengurangi hal-hal apa yang ada di sisinya Allah, tidak akan menambah apa yang ada di sisinya Allah. Tapi kalau kamu bermaksiat, itu pun juga tidak akan mempengaruhi apa yang di sisi Allah, mengurangi yang di sisi Allah, enggak akan. Jadi enggak ngurus kan kamu taat atau enggak, ya. Tetapi Allah, iya, itu gampangannya pandangan Allah, ya. Ini saya dudukan itu, ya, pandangan roh kepada Tuhannya, ya. Allah itu enggak butuh kita, ya. Ayolah, mari kita renungkan bareng. Allah itu enggak butuh kita. Sebagaimana yang saya katakan tadi, ketakwaan kita itu tidak akan menambah apapun di sisinya Allah. Sebaliknya, kemaksiatan kita itu pun tidak akan mengurangi apa yang ada di sisinya Allah, ya. Jadi gampangannya Allah itu tidak begitu mengurusi hal tersebut. Allah
gak ngurus, ndak paten, ndak bodoh. Ya, kayak ngoten. Tetapi kembali kita yang membutuhkan Allah. Ya, jangan terlalu egois terhadap diri kita sendiri. Kita ini nggak mampu. Kita ini memang diciptakan itu memang hanya untuk beribadah kepada Allah. Kembali sejalan ke dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Ya, Allah tidak akan menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Sehingga ketakwaan maupun kemaksiatan itu adalah sebuah pilihan yang ada pada diri kita. Ya, setelah kita tahu bahwasanya ketakwaan kita tidak menambah apa yang ada di sisi Allah, dan kita tahu bahwasanya kemaksiatan kita tidak mengurangi apa yang di sisi Allah, terus apa kita akan tetap memilih yang namanya kemaksiatan? Bukankah Allah malah seakan-akan mengatakan gini, ayo kamu milih maksiat, ya wis maksiat aku gak ngurus. Apa ndak malah diumbar sampean? Ngoten gampangane ngoten. Ya, jadi kekuat dan maksiat itu ada pada diri kita. Itu pilihan kita sesuai dengan kebutuhan kita. Kita yang butuh, bukan Allah yang butuh. Nah, gampangannya kayak gitu. Jadi jangan pernah lelah untuk selalu meminta kepada Allah, baik yang bertakwa maupun yang masih dalam keadaan maksiat, masih dalam keadaan fasik, masih sering melakukan maksiat. Jangan pernah putus asa dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan rahmatnya Allah, maghfirah, taufik, ya, serta kemurahannya Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita ini merasa lelah akan hal tersebut. Insyaallah Allah pasti akan menjawab apa yang kalian inginkan, apa yang kalian niatkan, apa yang kalian butuhkan. Pasti Allah akan memberikannya. Susah kalau kita disuruh mensifati Allah sebagaimana baiknya Allah Subhanahu wa taala, itu susah. Yang jelas itu Allah itu maha baik, maha segala-galanya. Ya. Allah itu sangat sayang sama kita. Ya. Dan sayangnya Allah itu seperti apa? Jangan samakan sayangnya Allah itu seperti halnya sayangnya orang tua kita kepada kita, istri kita, suami kita kepada kita. Jangan samakan. Allah lebih menyayangi kita daripada mereka. Dan ada juga sebuah kisah ini dari Sayyidah Fatimah mengenai karomah. Wakama fi sayyidatina Fatimah fa innaha ahdat li abiha sallallahu alaihi wasallam ra'ifaini wa bid'ata lahmin fi tabakin mughatta. Dan seperti keistimewaan yang terjadi pada Sayyidatina Fatimah, beliau menghadiahkan kepada ayahandanya, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 2 potong roti dan sepotong daging yang diletakkan di dalam piring mangkok yang ditutup. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, Farada Shallallahu Alaihi Wasallam hamilat tabaqa wa sahbihi ila baitih. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan kembali pembawa piring mangkok itu dan sesuatu yang bersamanya ke rumah daripada Sayyidatina Fatimah. Falamma jalasa sallallahu alaihi wasallam wastaqarra majlisahu fi baitiha qala halummi ya bunayyah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk dan berdiam diri pada tempat duduknya di rumah Sayyidah Fatimah, maka beliau bersabda, bawalah kemari piring tersebut wahai putriku. Fakasyafat 'anit tabaqi fa idza huwa mamlu'un khubuzan wa lahmin. Lalu Sayyidah Fatimah membuka piring tersebut. Tiba-tiba saja piring tersebut dipenuhi roti dan juga daging. Faqala sallallahu alaihi wasallam laha anna laki hada. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Sayyidah Fatimah, bagaimana kamu dapatkan semua ini? Qalat wa min indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Sayyidah Fatimah berkata, semua ini berasal dari Allah. Sesungguhnya Allah akan memberi rezeki kepada orang yang dikehendakinya dengan tanpa perhitungan. Qala alaihi salatu wassalam, alhamdulillahilladzi ja'alaki syabihatan bis sayyidati nisa'i bani Israil. Segala puji bagi Allah, kata Nabi, yang telah menjadikanmu seorang perempuan yang menyerupai pemimpin daripada kaum perempuan yang ada pada Bani Israel, yakni Sayyidatina Maryam.
Thumma jama'a alaihi salatu wassalam aliyan wal hasan wal husain wa jami'a ahli baitih ala ma fi dhalika at-tabaqi. Kemudian Nabi SAW mengumpulkan, memanggil untuk daripada berkumpul semua keluarganya, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, ya, untuk daripada makan bersama, ya, makan makanan yang ada dalam piring tersebut tadi. Fa'akalu hatta syaba'u wa baqiya ta'am. Lalu mereka semua makan hingga kenyang, namun makanan tersebut masih tersisa. Fa'usa'at biha ala jiraniha, maka Sayyidatina Fatimah mengirimkannya kepada para tetangga-tetangganya. Wa in kana al-amru min awamil muslimina takhlisan lahum min al-mihani wal makarihi fa huwa ma'unah. Jikalau kemampuan luar biasa itu terjadi dari orang-orang awam di antara orang-orang Islam dalam bentuk sebagai penyelamatan dari segala bencana dan dari segala hal yang tidak disukainya, maka kemampuan tersebut itu disebut dengan ma'unah, yakni pertolongan Allah. Wa in kana min fasikin fa in kanat 'ala tabaki muradihi fa huwa istidraj. Jika kemampuan yang luar biasa itu terjadi pada orang fasik, maka jika hal tersebut terjadi sesuai dengan tujuannya, maka kemampuan luar biasa itu disebut istidraj, tipu daya Allah kepada orang tersebut untuk menguji keimanan orang-orang Islam yang menghadapinya. Wa illa fa huwa ihanatun kama fi musailimata bi kasril lam. Dan jika tidak sesuai dengan tujuannya, maka hal tersebut disebut sebagai ihanah, penghinaan Allah terhadap orang tersebut, seperti yang pernah terjadi pada Musailimah al-Kadzab. Ya. Ada yang meriwayatkan namanya Musailamah, ada yang meriwayatkan namanya Musailimah. Ya. Kalimat Musailimah dengan dibaca kasrah huruf lamnya, orang yang mengaku sebagai nabi. Fa innahu da'a li'awara an tasira 'ainuhu al-'awra'u sahihatan wa sarat 'ainuhu sahihatu 'awra'. Sesungguhnya Musailimah pernah berdoa untuk orang yang buta satu matanya, agar matanya yang buta itu bisa menjadi sembuh. Maka matanya yang sehat menjadi buta, ya. Itu disebut sebagai ihana, berbanding terbalik sesuai dari apa yang diinginkan. Wa basaqa fi bi'rin litazdada halawatu ma'iha fasara milhan ujajan. Dan Musailamah pernah meludah ke dalam sumur agar supaya bertambah manis rasa airnya. Maka air sumur itu berubah menjadi air asin yang sangat asin hingga terasa pahit. Wa masaha ala ra'si yatimin fasara akra. Dan Musailimah pernah mengusap kepala anak yatim, maka menjadi rontok rambut kepala anak yatim tersebut. Ya. Wa hada mu'aqidun litakdibihi. Dzakara dzalika kullahu Syekhul Laqani fi 'Umdatil Murid. Dan semua kejadian ini adalah bukti yang memperkuat kebohongan daripada Musailimah al-Kadzab tadi, ya, pengakuan yang dimana dia mengaku menjadi nabi dan juga rasul, ya. Semua hikayat tadi, kisah-kisah tadi itu dijelaskan oleh Syekh Al-Laqani di dalam kitab Umdatul Murid. Allah ta'ala alam bisawab. Ya, semoga yang singkat ini bisa membawa barokah manfaat untuk kita semua, terkhusus al-fakir pribadi, ya. Semoga dengan adanya kita mengkaji ilmu-ilmunya Allah, kita mendapat kemudahan di setiap urusan kita, ya, terkhusus di bulan Ramadan. Semoga berkah daripada bulan Ramadan, dimudahkan segala urusan kita fitni wa dunya wal akhirah, ya, dilancarkan rezeki kita, dibukakan mata hati kita, diberikan kita taufik untuk daripada mudah semangat di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita pelajari untuk daripada membawa manfaat kepada sesama umat muslim khususnya dan kepada seluruh manusia pada umumnya. Ya, semoga kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW dan diterima kita sebagai umat beliau kala di yaumil akhir. Dan semoga kita bisa dikumpulkan bersama dengan beliau SAW di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, fi ridha wal inayah, summa assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.